Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu. Saya yakin semua yang hadir pada malam hari ini tidak dipengaruhi dengan kondisi keadaan yang ada, ya, karena gelap. Tapi kita benar-benar dipengaruhi oleh hadirat Allah, karena itu janji Tuhan, ya. Bukankah Tuhan yang telah memilih kita, ya, untuk hadir di tempat ini, ya, Bapak Ibu, bukan kebetulan. Semua karena Tuhan, karena kasih karunia Tuhan bagi kita. Oleh sebab itulah kita tetap fokus merespon akan kehadiran Tuhan sepanjang ibadah kita pada malam hari ini. Kita langsung aja lihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 24. 1 Korintus 9 ayat 24 dan nanti selanjutnya kita akan baca dulu ayat 24. Dikatakan seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Iya, puji Tuhan. Sedikit kita ketahui Bapak Ibu, ini adalah tulisan dari Rasul Paulus, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, ya Bapak Ibu. Ini adalah perumpamaan, ya, tentang perumpamaan bagaimana di dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu diumpamakan atau diibaratkan seperti yang tertulis dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ya. Seperti gelanggang pertandingan. Semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya, ya Bapak Ibu. Rupanya zaman Rasul Paulus dulu sudah ada gelanggang pertandingan, ya. Kalau yang ditulis di sini tentang berlari, ya sudah ada. Jadi cukup lama juga, ya, berarti pertandingan lari itu sudah lama, ya, sejak Rasul Paulus sudah ada. Nggak tahu kok sepak bola udah ada atau belum. Tapi kita belum lihat, ya, nggak tahu tempat lain kita nggak merhatikan. Tapi di firman Tuhan ini dikatakan cuman pertandingan berlari. Dan nanti kita lihat ada pertandingan juga tinju, itu ada. Tapi kalau yang lain belum, nanti lihat, ya. Mungkin di yang lain olahraga apa yang sebagai perumpamaan. Bagaimana kita mengiring Tuhan itu diumpamakan seperti dalam gelanggang pertandingan. Dikatakan semua peserta turut berlari, ya Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan ini, kita akan lihat aja di ayat 24 ini ada 3 hal, ya. Satu adalah semua peserta turut berlari. Dan yang kedua, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Yang kedua, ketiga, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya, sehingga kamu berhasil, artinya, ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat yang pertama ini, ya. Pasti kita tahu semua bahwa di dalam gelanggang pertandingan, khususnya pertandingan lari, semua peserta mestinya ikut lari, ya, turut lari. Walaupun kita tahu, walaupun tidak dijelaskan, ya, namanya bertanding itu kan ikut lari, tapi ini jelas lagi disebutkan turut berlari, ya Bapak Ibu. Apa artinya di dalam pengertian rohani, ya? Kalau kita lihat dalam pengiringan kita pada Tuhan, jadi semua peserta tidak terkecuali ikut berlari, ya. Begitu juga kita sebagai orang percaya, ya, anak-anak Tuhan, kita selalu ada dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dan pekerjaannya, ya Bapak Ibu. Itu selalu, ya.
Dan kalau menurut firman Tuhan ini memang harus ya. Kan sebetulnya kan kita ini diumpamakan seperti ada dalam pertandingan dan memang kita harus masuk dalam pertandingan ya. Kalau kita mau meraih hidup yang kekal itu ya, mahkota kehidupan itu, kita harus masuk dalam pertandingan, itu harus ya. Nanti kita lihat ya. Harus masuk dalam pertandingan dan semua peserta turut berlari. Artinya bukan penonton di situ ya. Sebagai pelaku. Ya. Jadi bukan sekedar menyanyi atau menyembah, tapi kita benar-benar menjadi pemuji dan penyembah. Ya Bapak Ibu. Beda ya Bapak Ibu ya. Memuji dan menyembah dengan pemuji dan penyembah itu beda ya. Kalau memuji menyembah itu kan tidak dipastikan ya, artinya tidak rutin ya. Ya kalau ada waktu mungkin memuji Tuhan. Kalau ada waktu mungkin menyembah Tuhan. Tapi kalau dinamakan pemuji dan penyembah itu memang karakternya seperti itu ya Bapak Ibu. Itu kan artinya begitu ya. Dari semua harus masuk dalam pertandingan ya. Yang Tuhan wajibkan bagi kita, mau nggak mau ya, siapapun kita, orang percaya itu harus masuk dalam pertandingan, harus melayani Tuhan dan pekerjaannya. Ya, mungkin nanti kalau belum dijelaskan mungkin ada yang protes. Ya. Masa harus jadi pendeta semua? Masa harus jadi pemimpin pujian semua? Kan enggak. Ya ini yang protes begitu toh. Tapi kita lihat dulu ya, kita lihat kalau dalam firman Tuhan sekarang kita melihat dalam arti rohani ya Bapak. Ini kan arti perumpamaan ya. Jadi sekali lagi walaupun ini perumpamaan ini juga firman Tuhan Bapak Ibu ya. Jangan sampai ini hanya pengetahuan kita. Jangan sampai karena ini perumpamaan itu dianggap bukan firman Tuhan. Yang namanya ada di Alkitab itu sesuai dengan iman kita, pengakuan iman kita, kredo kita, GBD itu. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Termasuk perumpamaan ini. Ya Bapak Ibu jangan sampai membeda-bedakan ya. Semua yang tertulis di Alkitab itu semua firman Tuhan. Ya, sesuai dengan pengakuan iman kita. Yang kadang-kadang ditanyakan yang aneh, kita lihat cerita di dalam Ayub, ya Bapak Ibu. Di sana ada kata-kata itu Tuhan pernah menegur iblis ya. Iblis kamu dari mana? Kan ada itu ada atau ya. Iblis kamu dari mana? Dari perjalanan mengelilingi bumi, bayangkan itu. Itu kerjaan iblis itu begitu. Dia selalu mencari mangsa yang dapat ditelannya, kata 1 Petrus. Itu iblis itu ditanya seperti itu. Dia terus terang aja dalam perjalanan mengelilingi bumi, menjelajah bumi. Jadi kemana-mana dia. Atau kita lihat aja takut salah. Ayub pasal 1 kita cari dulu. Ayub pasal 1 ayat 7 ya. Ayub 1 pasal 7 ini juga firman Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ini juga firman Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi semua yang tertulis ini kita tidak bisa mau meremehkan, tidak bisa membeda-bedakan ya, tidak bisa membuat enteng. Semua adalah firman Tuhan. Ya, ini sekedar tahu aja Bapak Ibu. Ya, kembali ke ayat pokok tadi ya. Nah, kita untuk lebih jelas lagi melihat bahwa setiap orang percaya itu, orang Kristen itu harus masuk dalam pertandingan, yaitu melayani Tuhan dan pekerjaannya. Kita bisa bedakan kalau melayani Tuhan itu artinya langsung kita secara pribadi ya, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ya, membaca firman-Nya, berdoa, berseru pada Tuhan, itu kan secara langsung, secara pribadi berhubungan dengan Tuhan. Tapi kalau melayani pekerjaannya itu yang terkait juga pelayanan ya, pujian ya, yang mengajar firman Tuhan,
yang mengedarkan kolekte ya Bapak Ibu, itu kan pekerjaan Tuhan juga. Itu sama-sama diperhitungkan oleh Tuhan, semua-semua diberkati oleh Tuhan. Kita lihat aja supaya lebih jelas Roma pasal 12. Daripada saya cari-cari Roma pasal 12 ayat 11, minta tolong kalau Bapak Ibu lebih cepat melihat Roma pasal 12 ayat 11. Itu tentang melayani Tuhan. Puji Tuhan. Di situ kata melayani Tuhan. Ya, janganlah hendaknya, itu artinya perintah. Ya. Janganlah hendaknya, nasihat. Janganlah hendaknya kerajinamu kendor dan rohmu menyala-nyala, ya. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Iya. Nah, sampai di situ aja setiap orang percaya kan tentu melayani Tuhan. Ya Bapak Ibu, mau diem aja. Kan kita sering ibadah, ya. Sering berdoa, sering baca firman. Yang langsung berhubungan dengan Tuhan. Melayani Tuhan. Rohmu menyala-nyala, ini roh kita ya, roh huruf kecil adalah roh kita sendiri. Kita tahu pernah disampaikan bahwa dari tubuh kita kan ada roh, jiwa, dan tubuh. Nah, roh ini cenderung berhubungan dengan Tuhan. Makanya di firman Tuhan dikatakan bahwa roh Tuhan itu bersaksi dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi roh manusia ini cenderung berhubungan dengan Tuhan. Ya. Lain di jiwa kita ya, di situ ada perasaan ya, ada kehendak, ada keinginan di situ. Jadi Tuhan mau supaya roh kita menyala-nyala. Wow, seperti apa Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa membayangkan itu. Makanya sangat penting sekali ya melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan ini, melayani Tuhan dulu. Rohmu menyala-nyala juga seperti apa Bapak Ibu? Artinya bukan padam ya. Ini roh kita ya, roh kita ya. Bapak Ibu kan bisa ya membayangkan seperti apa kalau roh menyala-nyala itu ya. Tentu tidak loyo, ya, tentu semangat, bergairah ya. Dengan sukacita. Itu. Jadi jelas di situ setiap orang percaya mesti melayani Tuhan. Lanjut kita di dalam 1 Korintus pasal 15. Ayo siapa yang bisa duluan tolong baca. 1 Korintus 15 ayat 58. Itu Tuhan mau seperti itu. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan, itu juga nggak kalah penting Bapak Ibu. Jeripayahmu tidak sia-sia. Dilanjutkan seperti itu, ditutup seperti itu. Itu melayani pekerjaannya. Lihat tuh kita akan melihat kita masing-masing bagaimana kita melayani Tuhan dan pekerjaannya seperti apa. Jangan sampai kita hadir dalam kegiatan pelayanan dan pekerjaan Tuhan, sepertinya kita tidak mengambil bagian di dalamnya. Ya. Ya sepertinya upaya ibadah juga ya. Ibadah dikatakan dengan bibir kita memuliakan Tuhan tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Nah, seperti itu kan nggak berkenan. Iya, Bapak Ibu. Itu yang sering disampaikan itu sangat penting sekali. Jadi kita melihat di sini bahwa setiap orang percaya, orang Kristen itu harus masuk dalam pertandingan. Iya, Tuhan siapkan masuk dalam pertandingan dan semua peserta harus turut bertanding, turut berlari. Yang ini karena pertandingan lari ya ikut berlari ya, ikut bertanding sebagai pemeran, sebagai pelaku bukan penonton ya. Kadang-kadang kan Tuhan bilang, kamu ini ibadah atau penonton? Orang ini ibadah kusuk ya, angkat tangan puji Tuhan. Kamu cuma dingak-dinguk lihat ke sana, lihat kemari, colek ke sana, colek kemari. Loh bagaimana ini kamu berkati oleh Tuhan? Karena hamba Tuhan pernah bilang seperti itu ya.
Jadi itu memang ada ya, ada. Jadi kita ngaku aja ada. Tapi puji Tuhan, ya ini kan koreksi untuk kita semua ya Bapak Ibu. Kalau kita menyampaikan ini koreksi untuk semua. Saya sendiri juga kadang-kadang seperti itu ya. Tapi lewat firman Tuhan diingatkan kita semua. Biar kita semua sama-sama maju di dalam Tuhan. Sama-sama diberkati oleh Tuhan. Iya, jadi semua peserta harus berlari. Ya, termasuk juga melayani pekerjaannya. Ya, barangkali cuma mengedarkan kolekte, barangkali yang pujian, barangkali mengajar firman, ya sifatnya tidak langsung. Ya. Itu sangat dihargai. Jerih payahmu tidak akan sia-sia katanya. Jadi semua berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi tidak akan beda-bedakan ya. Semua akan turut berlari. Hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, yaitu pentingnya ya. Karena hanya satu saja yang dapat hadiah. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh, tidak menjadi pelaku, ya mana mau bisa ya mendapatkan hadiah atau bisa memenangkan. Makanya dikatakan, karena itu larilah begitu rupa, artinya bertanding dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati ya. Sehingga kamu akan memenangkan pertandingan itu artinya ya. Yaitu di dalam ayat 24. Lanjut aja supaya enggak terlalu panjang. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Iya, puji Tuhan. Jadi sekali lagi tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan itu. Dikatakan juga menguasai dirinya dalam segala hal. Artinya kita siap sedia ya, akhirnya siap segalanya ya. Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan itu siap. Ya, artinya sudah berdoa ya. Secara mental sudah, secara fisik sudah, secara rohani juga sudah siap. Dalam segala hal. Karena dikatakan mereka itu lakukan untuk memperoleh mahkota yang fana, tapi kita orang percaya ini untuk memperoleh mahkota yang abadi. Ya, ini bedanya ya Bapak Ibu ya. Sedangkan yang untuk memperoleh mahkota yang fana aja begitu ya serius untuk meraihnya, apalagi untuk mahkota yang abadi, ya hidup kekal untuk selama-lamanya. Itu luar biasa ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Ya Bapak Ibu. Ini gambaran seorang olahragawan sebelum bertanding itu benar-benar mempersiapkan diri ya Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu sudah tahu bagaimana kalau ada pertandingan event-event yang sifatnya nasional apalagi internasional ya. Itu sebelum masuk dalam pertandingan biasanya sudah masuk dalam pelatnas ya. Sudah digembleng di sana, sudah dipersiapkan di sana. Orang bilang, ada yang mengatakan begini, kalau di pelatnas itu sama dengan di kawah condro di muko kalau orang Jawa bilang. Memang digembleng habis-habisan di sana ya. Dilatih ya sehabis-habisnya. Ya katakan sampai babak belur lah. Supaya siap untuk bertanding. Ya itu artinya ya. Kalau kita bahasakan ini perumpamaan tentang olahraga ini ya Bapak Ibu. Jadi semua ada tujuan yang sama yaitu untuk meroleh mahkota yang abadi. Ya. Dikatakan supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini arti rohaninya ya Bapak Ibu. Nah ini bisa saja terjadi ya, bisa terjadi. Kalau dalam firman Allah itu dikatakan di
Matius 23 ya, ayat 1, 2, 3 itu menjelaskan, kita tahu bahwa Farisi dan Taurat itu kan akhirnya menduduki kursi Musa. Artinya dia sudah menjabat pejabat rohani yang seharusnya menjadi contoh ya, menjadi teladan. Tapi ternyata Tuhan Yesus bilang apa? Dia bilang memang turutilah ya, lakukanlah apa yang diajarkan kepadamu. Karena kita tahu yang disampaikan adalah firman Tuhan. Tapi jangan turuti kelakuan mereka. Ya Bapak Ibu. Jangan ikuti kelakuan mereka itu di ayat 3 itu. Itu kan jelas sekali ya. Apa artinya Bapak Ibu? Berarti Farisi dengan Taurat itu dia hanya bisa ngajar ya. Hanya bisa ngajar tapi tidak menjadi contoh, tidak menjadi pelaku, tidak menghidupi firman. Nah, makanya Tuhan bilang jangan turuti kelakuannya, jangan ikuti kelakuannya. Kalau mereka hanya bisa mengajar, tapi tidak melakukan, dikatakan seperti itu, ya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, ini juga berlaku bagi kita semua yang sering ngajar-ngajar di ibadah-ibadah ya Bapak Ibu. Tapi saya terlalu yakin itu memang di sini katakan seperti itu. Tapi orang yang siap untuk melayani itu pasti sudah siap juga menghidupi firman-Nya ya. Paling tidak sudah ada komitmen lah. Paling tidak sudah merespon firman Tuhan itu. Karena kita tahu manusia ini kan banyak kekurangan kelemahan ya. Kau bila sudah mengerjakan sepenuhnya, ya kita namanya bohong itu. Ya, karena kita memang jauh dari kesempurnaan, masih belajar, baru mau menuju ke sana kan Tuhan bilang. Kesempurnaan itu nanti akhir zaman kan. Ya. Tesalonika 5 23 24 itu. Nah, itu baru sempurna ya Bapak Ibu. Jadi kita masih belajar ya, paling tidak kita sudah menggumuli, paling tidak kita sudah komitmen, paling tidak kita sudah respon firman Tuhan itu. Saya masih ingat itu ada komentar lewat Facebook, hamba Tuhan dari Ampana itu masih keluarga dari istri juga. Memang kalau kita melayani Tuhan kita nggak layak. Jadi siapa sih yang layak? Ya, siapa yang bilang udah layak? Tapi semua karena beban pelayanan ya Bapak Ibu ya. Itu perintah Tuhan tuh. Mengabarkan Injil keselamatan itu perintah Tuhan itu, ada ayatnya. Ya Bapak Ibu tuh, Bapak Ibu seperti itu. Jadi ini peringatan bagi orang Farisi, Taurat ya tadi yang dikatakan ini yang jadi contoh ya ditunjuk oleh Tuhan Yesus. Jangan ikuti kelakuannya. Dia hanya bisa ngajar dia itu. Hanya bisa ngajar dia itu. Tapi nggak melakukannya. Nah kan malu kalau begitu. Tapi kalau kita tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Iya. Dengan firman Tuhan ini kita malah tambah semangat. Amin Bapak Ibu. Iya. Firman Tuhan ini kan belum untuk mengajar kita, nyatakan kesalahan. Iya. Jadi kita sadar itu. Nah kita beralih ke perumpamaan yang lain ini. Rasul Paulus ini memang kaya perumpamaan dan kita yakin juga ini suatu hikmat yang daripada Tuhan ya Bapak. Bukan sekedar Rasul Paulus itu bisa cari perumpamaan. Tuhan Yesus sendiri kan banyak perumpamaan ya. Iya. Tapi perumpamaan itu benar-benar mendatangkan berkat ya. Iya. Itu hikmat dari Allah sendiri, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar ya, nyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita dalam kebenaran. Termasuk juga ini juga firman Tuhan. Ya, kalau tadi perumpamaan tentang olahraga berlari, sekarang tentang prajurit. Ya. Diumpamakan
sepertinya seorang prajurit. 2 Timotius 2 ayat 3 mulai. 2 Timotius 2 ayat 3 mulai dikatakan seperti ini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ya Bapak Ibu, sekali lagi ini diumpamakan seorang prajurit dan juga diumpamakan seorang petanding olahragawan, ya Bapak Ibu. Nah, dikatakan sini bagaikan diumpamakan sebagai prajurit, ya, dari pengiringan kita pada Tuhan. Itu diumpamakan seorang prajurit yang sedang berjuang. Dikatakan tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya Bapak Ibu, tentu kita mengerti sekali ya bagaimana tugas prajurit itu ya. Prajurit itu kan yang langsung ke laga pertandingan, pertempuran, peperangan ya Bapak Ibu. Prajurit itu yang di depan, ya. Kalau komandannya mungkin di belakang, bahkan sembunyi mungkin. Tapi prajurit ini kan, bayangkan Bapak Ibu kalau dia tidak konsentrasi, ya Bapak Ibu, mungkin dalam pertandingan yang begitu pertandingan yang begitu menakutkan, yang namanya, katakan kalau prajurit perang kan, ya saling membunuh ya. Ini anunya ya, mudahnya begitu ya. Nah, prajurit ini kan dalam peperangan. Nah, kalau prajurit itu tidak konsentrasi, seperti apa jadinya ya? Umpamanya dia ingat bagaimana masalah pergumulan di rumah umpamanya. Di rumah nggak ada beras umpamanya. Ya, di rumah itu ada masalah pergumulan. Belum bisa beli ini. Mau jadi apa itu ya? Nanti musuhnya langsung tato di depan, nggak tahu dia. Ya Bapak Ibu, ini mudahnya aja ya. Jadi kita mengerti seorang prajurit itu tentu fokus kepada tugasnya supaya mereka berkenan pada komandannya, ya Bapak Ibu. Jadi nggak peduli dengan hal penghidupannya ya, walaupun itu memang kebutuhan manusia ya. Karena seorang prajurit itu udah udah ditanting istilahnya, udah ini prajurit itu namanya, seorang prajurit kan sudah udah digembleng, udah artinya harus siap ya, udah siap, udah dipersiapkan memang, namanya angkatan bersenjata itu semua, kepolisian, ABRI itu artinya udah siap, udah dilatih itu. Jadi kalau ada tugas, ya siap langsung begitu. Jadi nggak peduli bisa melakukan atau enggak. Soal takut atau enggak itu nggak peduli, pokoknya begitu perintahkan siap Pak, langsung begitu. Walaupun nanti di lapangan baru ada masalah, nggak tahu itu. Tapi waktu diperintahkan itu siap Pak. Ya Bapak Ibu, itu kita tahu istilah prajurit seperti itu. Jadi seorang prajurit tidak akan memusingkan dengan masalah-masalah kehidupannya ya. Nggak akan pusing dia. Dia fokus kepada tugasnya. Ya, kok bisa membunuh dulu, jangan sampai dibunuh dulu. Pukul dulu, jangan sampai kita dipukul dulu. Kita mukul dulu. Itu tugasnya kan seperti itu. Ya. Iya. Jadi kita semua tahu ya, ini tugas prajurit ini. Nah, kalau kita melihat di dalam bahasa rohaninya ya, Bapak Ibu, bukankah kita orang percaya itu selalu diperhadapkan dengan masalah dan pergumulan itu? Semua orang mengalami yang namanya masalah, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian itu silih berganti, ya. Tapi Tuhan mengatakan juga nggak masalah itu memang harus ada, ya. Karena kita tahu manfaatnya daripada masalah itu. Maksudnya untuk apa?
membuktikan kemurnian imanmu. Jadi harus ada masalah, ya. Kalau nggak ada masalah kita nggak akan dewasa dalam Tuhan, ya. Istilahnya nggak diuji, ya. Begitu-begitu terus, tidak mengalami ujian, ya. Dulu diuji itu supaya lulus, ya, supaya lulus. Seperti ada firman Tuhan mengatakan, berbagailah orang yang bertahan dalam pencobaan, ya. Dikatakan apabila sudah tahan uji akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bertahan dalam pencobaan artinya dengan pergumulan masalah kita tidak akan mundur, ya Bapak Ibu. Kita tetap maju, kita tetap beriman kepada Tuhan, ya. Jangan sampai iman kita mulai bergeser, ya, atau meninggalkan Tuhan, jangan-jangan. Ya itu maksudnya, itu bertahan dalam pencobaan artinya seperti itu. Karena Tuhan sendiri nggak pernah mencobai, toh, tapi Tuhan menguji, ya. Ya. Dan kalau pencobaan Tuhan izinkan bagi kita itu tidak akan melampaui kekuatan kita, Tuhan bilang. Jadi itu harus kita pegang. Jadi sekali lagi masalah pergumulan itu ada maksudnya. Jadi tentu setiap kita tidak perlu mempersalahkan dengan masalah pergumulan. Kecuali kalau masalah pergumulan itu karena kesalahan kita, ya. Kadang-kadang manusia kan mencari-cari masalah. Terus terang aja, ya. Nanti panjang, ya, ada ayatnya, nanti panjang, nanti lain kali aja. Kecuali kalau masalah pergumulan itu manusia yang cari-cari, ya. Sebenarnya itu tidak berkenan tapi kamu melakukan itu, ya, karena salah kamu, ya. Tapi kalau masalah pergumulan itu diizinkan oleh Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan akan berpihak pada kita, ya. Setia Anda, bertahan aja sampai ke akhir, ya, Bapak Ibu. Ya, kita lihat coba di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7. Saya akan bacakan 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7 dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, ya Bapak Ibu. Untuk membuktikan kemurnian imanmu, jelas tak Bapak Ibu? Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, ya. Bahkan dikatakan akan menerima apa? Kemuliaan. Nah, itu janji Tuhan. Sekali lagi, akhir zaman nanti kedatangan Tuhan kali yang kedua, kalau kita sampai ke akhir, itu kemuliaan Tuhan itu akan menjadi bagian kita, orang yang setia sampai ke akhir, ya. Sekali lagi itu Tesalonika 5 ayat 23 24, ya. Itu janji Tuhan itu. Tidak hanya jiwa kita, ya, yang diselamatkan, tapi roh, jiwa dan tubuh. Luar biasa ini, ya, ya, luar biasa ini. Roh, jiwa dan tubuh itu akan disempurnakan, akan dipulihkan. Itu kan luar biasa itu. Jadi kalau kita setia bertahan dalam ujian, ya, iman kita tetap teguh. Jadi artinya kita tidak akan lemah dengan pergumulan masalah, ya. Ya, jangan terlalu juga menganggap itu pergumulan, waduh luar biasa beratnya, sampai Tuhan nggak kelihatan, ya. Kata Tuhan Maha Kuasa, tapi ternyata masalah yang Maha Kuasa. Ya, akhirnya Tuhan nggak kelihatan, yang kelihatan cuma masalah pergumulan, ya. Akhirnya ke sana kemari, kalau duduk di kaki Tuhan nggak apa-apa, kalau ke sana kemari orang lain tahu, dunia tahu, ya, repot, ya Bapak Ibu, ya. Untuk membuktikan kemurnian imanmu, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kan luar biasa ini, ya. Memperoleh puji-pujian dari Tuhan dan kemuliaan dan kehormatan. Itu janji Tuhan, nggak salah ini firman Tuhan. Ya Bapak Ibu.
Iya. Tadi dikatakan seorang prajurit. Dan juga ayat 5 ya di 2 Timotius tadi. 2 Timotius 2 ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Aturan-aturan olahraga. Ya. Jadi jangan melanggar aturannya, ya. Jangan melanggar apa? SOP-nya, ya Bapak Ibu ya. Pak Gembala sering menyampaikan. Itu ketentuan, itu aturan. Nah, kalau dalam hal rohani apa Bapak Ibu? Kita tahu firman Tuhan itu kan hukum Allah yang sempurna, yaitu itu aturannya, ya. Hukum Allah yang sempurna itu kata firman Tuhan. Ya. Yakobus 1 ayat 25, ya. Hukum yang sempurna, ya, yang membebaskan orang, ya, untuk melakukannya. Dan orang yang melakukannya dan tidak melupakannya akan berbahagia oleh perbuatannya itu. Itu kata firman Tuhan. Jadi jangan melanggar aturan-aturan olahraga, jangan melanggar aturan-aturan firman Tuhan. Kalau masalah rohaninya, ya, dalam bahasa rohaninya. Karena itu firman Tuhan itu segalanya bagi kita. Bahkan ada firman Allah yang mengatakan bahwa kita ini dihakimi oleh firman Allah. Ada juga ayat Yesus yang menghakimi. Tapi Yesus mengatakan akhirnya firman Tuhan yang menghakimi. Oh, jadi segala sesuatu yang kita kerjakan nggak sesuai dengan firman, ya Bapak Ibu tahu sendiri ya. Jadi tolak ukurnya, ya, pedomannya, dasarnya adalah firman Tuhan, ya. Jadi tidak boleh keluar dari aturannya, yaitu firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan terus engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah, ini kesaksian dari Rasul Paulus ini luar biasa. 2 Timotius 4 ayat 6 dan selanjutnya, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Rupanya ini kesaksian Rasul Paulus nih. Rasul Paulus punya hikmat bahwa tidak lama lagi dia hidup. Ya, ini kesaksian ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Nah, ini. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Kalau sampai di situ aja kelihatannya Rasul Paulus ini agak sombong-sombong sedikit ya. Tapi kita lihat ya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi bagi kita semua Bapak Ibu ya, mari kita akan bertanding sampai ke akhir ya Bapak Ibu, nih pertandingan ini. Ya, bukan hanya sampai separuh pertandingan, sampai ke akhir ya. Dan mengikuti aturan-aturan ada yaitu firman Tuhan. Dan kita yakin dan percaya ya. Karena Tuhan berjanji juga akan menyertai kita ya. Kita tidak berjalan sendirian Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Yang terakhir ini Ulangan 10 ayat 12. Ya, ini sering disampaikan Pak Gembala. Mari Bapak Ibu, apa yang Tuhan mintakan kepada kita ya, supaya kita benar-benar akan menerima mahkota kehidupan yang kekal. Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Puji Tuhan. Itulah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.